Pernah suatu ketika saya di Mekah itu, kebetulan ketika itu terjadi tragedi di Surabaya, pengoboman di gereja-gereja. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu kemarin yang di Ngagel. Waktu itu saya di Mekah, sehingga jamaah dari Surabaya diperiksa super ketat karena takut terselip orang-orang yang sefaham dengan pelaku bom bunuh diri di Surabaya, sehingga diperiksa. Tentara berseragam lengkap dan membawa senjata laras panjang di depan pintu Ka'bah, di depan pintu Masjidil Haram. Saya lihat begitu masuk waktu maghrib, adzan dikumandangkan. Saya ingin tahu orang ini, tentara ini ya pakai seragam lengkap dengan sepatu hak tinggi yang terbuat dari kulit loh, sepatu tentara itu loh. Saya ingin tahu nanti kalau dia sholat dilepas tidak sepatunya. Sehingga saya berusaha sholat di belakang para tentara-tentara itu. Ternyata ketika dia sholat sepatunya tidak dilepas. Saya lihat sepatunya tidak dilepas. Bagaimana caranya dia kalau duduk? Kan kesulitan juga kalau duduk, karena kakinya kan tebel. Ternyata dia duduk sebisanya. Terus saya ingin tahu kalau dia wudhu kayak apa wudhunya. Ternyata sebagian daripada tentara itu wudhunya seperti orang mengusap muza. Jadi sepatunya tidak usah dilepas, karena memang sepatunya ini menutupi seluruh kaki, ya kan? Ya, dan bahannya tidak bahan yang menyerap air. Kemudian tingginya itu sampai di atas mata kaki, sehingga dia ketika wudhu cukup dengan mengusapnya. Itu pun yang diusap cuma atasnya saja, bukan bawahnya. Tapi perintah itu untuk dilaksanakan. Makanya Sayyidina Ali tadi mengatakan laukanad dinu birra'yi, andai kata agama harus masuk akal, apabila perintah itu harus dilogikakan, lakana asfalul khufi aula bil masimin a'la. Nescaya ketika kita mengusap muza, ya kan, lebih masuk akal bawahnya dibanding atasnya. Tapi kenyataannya justru mengusap atasnya itu rukun, itu merupakan wajib sebagai pengganti membasuh kaki, sedangkan mengusap bawahnya adalah sunnah. Kalau dilogikakan, ya kan, ini namanya mengusap ya. Mengusap itu kenapa di atasnya kok enggak di bawahnya? Karena di bawahnya itu cenderung banyak material-material, mungkin batu-batu tajam yang nempel di bawah. Kalau diusap dengan tangan, maka tangan kita akan cedera kan begitu, akan luka.
Tapi kalau atasnya kan enggak. Makanya yang diusap itu atasnya, bukan bawahnya. Ya, ini sebenarnya kalau ada muzah itu kita bisa praktek langsung. Ini muzahnya enggak ada. Apakah muzah itu bisa kita gambarkan seperti sepatu proyek? Sepatu apa itu? Sepatu boot. Apakah bisa kita kiaskan seperti itu? Bisa jadi. Tapi kalau sepatu boot itu kan atasnya lobang. Pernah suatu ketika saya di Mekah itu, kebetulan ketika itu terjadi tragedi di Surabaya, pengeboman di gereja-gereja. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu kemarin yang di Ngagel. Waktu itu saya di Mekah, sehingga jamaah dari Surabaya diperiksa super ketat karena takut terselip orang-orang yang sefaham dengan pelaku bom bunuh diri di Surabaya, sehingga diperiksa. Tentara berseragam lengkap dan membawa senjata laras panjang di depan pintu Ka'bah, di depan pintu Masjidil Haram. Saya lihat begitu masuk waktu maghrib, azan dikumandangkan. Saya ingin tahu orang ini, tentara ini, ya pakai seragam lengkap dengan sepatu hak tinggi yang terbuat dari kulit loh, sepatu tentara itu loh. Saya ingin tahu nanti kalau dia sholat dilepas tidak sepatunya. Sehingga saya berusaha sholat di belakang para tentara-tentara itu. Ternyata ketika dia sholat sepatunya tidak dilepas. Saya lihat tuh sepatunya tidak dilepas. Bagaimana caranya dia kalau duduk? Kan kesulitan juga kalau duduk, karena kakinya kan tebel. Ternyata dia duduk sebisanya. Terus saya ingin tahu kalau dia wudhu kayak apa wudhunya. Ternyata sebagian daripada tentara itu wudhunya seperti orang mengusap muzah. Jadi sepatunya tidak usah dilepas, karena memang sepatunya ini menutupi seluruh kaki, ya kan? Ya, dan bahannya tidak bahan yang menyerap air. Kemudian tingginya itu sampai di atas mata kaki, sehingga dia ketika wudhu cukup dengan mengusapnya. Itu pun yang diusap cuma atasnya saja, bukan bawahnya. Karena bawahnya kan ada haknya tinggi, terus ada lobang-lobangnya kan begitu. Jadi yang diusap atasnya saja. Ternyata luar biasa Islam ini. Ketika dalam situasi seperti itu, ya kan, ketika wudhu tanpa harus melepasnya, cukup diusap saja. Karena kalau dilepas kemudian dipakai lagi terlalu lama, ya kan. Sebelum saya lanjutkan pada hadis berikutnya, barangkali ada yang ditanyakan. Ada yang tanya? Saya lanjut ya. Ini bahasan muzah ini tidak banyak hadisnya. An Sofwan bin Asalin, diriwayatkan dari Sofwan bin Asal qala, beliau berkata, kanan nabiyyu ya'muruna, baginda Nabi memerintah kami, idza kunna safaron, ketika kami dalam perjalanan, Allah nanza'a khifafana, agar supaya kami tidak usah melepas muzah kami salasata ayamin walayaliyahunna, sampai 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali ketika hadas besar, ketika janabat. Walakin min ghaitin wa bolin wa nomin, tidak usah dilepas, ya kan, min ghaitin wa bolin wa naumin, dikarenakan buang BAB, buang air kecil, dan dikarenakan tidur. Jadi dilepas itu hanya apabila hadas besar. Akhrajaun Nasa'i wa Tirmidzi wa lafdzu lahu, redaksinya Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu, dan Ibnu Khuzaimah kemudian beliau mensahihkan hadis ini.
Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin walayaliyahunna lil musafir. Baginda Nabi membolehkan mengusap muzah bagi musafir selama 3 hari 3 malam tanpa melepasnya. Wa yauman walailatan lil mukim, bagi orang yang di rumah tidak bepergian mukim boleh mengusap muzah hanya dibatasi 1 hari 1 malam, yakni fil masih alal khufain. Artinya selama itu ya kan kita diperkenankan untuk mengusap muzah. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini dijelaskan seberapa lama kita pakai muzah dan apabila wudhu cukup dengan mengusapnya saja. Ya. Dalam hadis ini bagi Nabi menjelaskan bahwasannya bagi orang yang dalam bepergian, dalam perjalanan diperkenankan mengusap muzah hanya dibatasi selama 3 hari 3 malam, dan apabila waktunya sudah selesai harus dilepas. Artinya wudhunya harus dibasuh kakinya. Bagi seorang yang mukim yang tidak dalam bepergian dibatasi hanya 1 hari 1 malam. Nah, kewajiban untuk melepasnya apabila hadas besar, ya kan, karena hadas besar itu mengharuskan mandi sehingga harus dilepas. Tapi kalau karena buang kotoran atau karena tidur tidak usah dilepas. Loh, kalau kena kotoran gimana? Kalau kecipratan gimana? Kalau kecipratan ya harus tidak harus dilepas, harus dicuci luarnya, harus dicuci. Ini hadis ini ya kan digunakan dasar batasan mengusap muzah bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim 1 hari 1 malam. Ya, ini digunakan, hadis ini digunakan oleh jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih. Tapi sementara menurut pendapat mazhab Maliki ya kan tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan waktu untuk melepasnya, selama kapan aja boleh asalkan tidak dalam keadaan junub. Menurut Imam Malik, pendapat Malikiyah, meskipun tidak ada batasan sampai kapan harus melepas muzah, akan tapi setiap 7 hari sekali hendaknya dilepas, baik bagi orang yang dalam perjalanan maupun bagi orang yang sedang berada di rumah. Paham ya? Jadi kalau kita dalam situasi yang membuat kita memakai selamanya, kita pakai mazhab Maliki saja, tidak usah dibatasi 1 hari dan tidak usah dibatasi 3 hari. Kita pakai mazhab Maliki saja. Hanya saja menurut kesepakatan ulama, apabila dalam kondisi junub, karena orang junub itu bukan harus mandi janabat, maka muzahnya harus dilepas, tidak bisa tidak, harus dilepas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya ini mengenai tentang seputar mengusap muzah dan diselipi mengenai orang yang wudhu dalam keadaan memakai sorban atau memakai kopiah. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ada yang tanya? Nggih. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggunaan mazhab itu sendiri, kalau salah dulu terus pernah bilang nggak boleh mencampur adukan. Nggih. Nah itu bagaimana kan kayak kita
mungkin kebiasaannya dari sana, bolehkah bisa dibawa ke Indonesia? Ya, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kita tidak dilarang untuk berpindah mazhab, boleh saja. Bukan harus bermazhab Syafi'i bagi orang Indonesia, bukan. Bukan harus bermazhab Hanafi bagi orang Pakistan, enggak. Ya, tidak harus bermazhab Maliki bagi orang Arab, enggak. Kita boleh berpindah mazhab, itu boleh. Yang tidak boleh itu talfik, mencampur adukkan mazhab. Misalnya nih, mazhab Syafi'i dalam hal membaca Fatihah, bismillah termasuk bagian daripada Fatihah. Sehingga kalau kita baca Fatihah tanpa bismillah, sholat kita tidak sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hanafi dan Ahmad bin Hambal, bismillah itu harus dibaca, tapi tidak bil jahr, tapi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, begitu. Bismillahnya dibaca tapi bisirri. Seperti yang dilakukan oleh Imam Khudzaifi, salah satu imam besar di Mekah Madinah. Tapi mungkin sekarang beliau udah enggak ngimami ya. Kalau dulu sering ngimami. Bismillahnya dibaca tapi bisirri, tidak bil jahri. Lah menurut mazhab Maliki, bismillah tidak termasuk bagian daripada Fatihah. Dan kebanyakan orang Saudi itu mazhabnya itu Maliki. Ya. Begitu pula orang-orang Wahabi cenderung mengadopsi pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bismillah tidak termasuk bagian daripada Fatihah. Sehingga ketika sholat bismillahnya tidak dibaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin, kan begitu. Lah kita sebagai orang Syafi'i boleh enggak ketika itu kita makmum terhadap mazhab Maliki? Kalau kita tahu bismillah itu tidak termasuk Fatihah menurut mazhab Maliki dan kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita tahu itu Maliki dan Maliki menyatakan bismillah bukan termasuk Fatihah, sah sholat kita. Dan jadi otomatis kita mengikuti dia, mazhab Maliki, begitu. Tapi kalau kita mempertahankan Syafi'i, mempertahankan Syafi'i di mana bismillah termasuk Fatihah, kemudian imam masjid sini tanpa bismillah, sholat kita batal. Karena makmum terhadap orang yang Fatihahnya ayatnya tidak jangkep. Apa buktinya tidak jangkep? Tidak baca bismillah. Nah itu kalau orang tidak ngaji, wis norok buntek saja ikut-ikutan, bahaya ini. Begitu. Dalam hal yang lain juga sama. Dalam hal yang lain juga sama. Misalnya nih, dalam hal sesuatu yang membatalkan wudhu, kita pakai Hanafi misalnya atau Maliki, di mana bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi pernah sebelum sholat bercengkrama dulu dengan Siti Aisyah, kemudian langsung sholat tanpa wudhu terlebih dahulu, sehingga dikatakan bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau mazhab Syafi'i menyikapi hadis ini, kata Imam Syafi'i, ini merupakan khususiyah, kekhususan bagi Nabi. Kalau kita mau sholat subuh, ya cipika-cipiki dulu dengan istri, langsung sholat, tidak pakai wudhu lagi, batal sholat kita. Mazhab Syafi'i. Lah karena kita terbiasa di sana di Mekah dengan istri dan di sana mazhabnya Maliki, kemudian kita pulang ke Indonesia sama istri punya wudhu pegang-pegangan, ya Hanafi tidak membatalkan wudhu. Hanafi meskipun syahwat dengan dalil hadis tadi, boleh ndak kita bawa ke Indonesia pemahaman seperti itu? Boleh, asalkan kita tahu kalau itu merupakan mazhab
Hanafi misalnya begitu. Dan kita wudhunya pun harus mengikuti Hanafi, jangan batalnya saja. Mungkin kalau di Indonesia ini airnya berlimpah ruah, wudhunya kayak Syafi'i, tapi batalnya wudhu ngikuti Hanafi, itu yang tidak boleh. Namanya talfik, mencampur adukan mazhab. Makanya kalau saya di Mekah itu cenderung saya pakai Hanafi. Ya, Hanafi itu mengartikan membasuh itu tidak mengalirkan air kalau Hanafi. Kalau Syafi'i membasuh itu mengalirkan air, kalau Hanafi membasuh itu meratakan air. Apa bedanya mengalirkan dengan meratakan? Beda loh. Kalau mengalirkan airnya harus banyak, tapi kalau meratakan tidak harus banyak. Kita pakai semprotani manuk asalkan rata, kan begitu. Atau mungkin seperti dipraktekkan wudhu model Hanafi, air 1 gelas aqua itu ya dituangkan di tangan, kemudian diratakan di wajah, dituangkan lagi, diratakan di tangan, 1 kali tidak 3 kali. Diletakkan di tangan lagi, diratakan sebelah kiri, ya, kemudian mengusap kepala, diletakkan di tangan, diusap kepala secara keseluruhan. Hanafi. Kemudian makanya kalau Hanafi membasuh harus digosok, dalku itu maknanya menggosok. Ya karena tidak akan rata kalau tanpa digosok, kan begitu. Kalau mazhab Syafi'i tidak usah digosok itu sunnah. Kita wudhu di jeding, ya cukup dicelup-celup gini, mazhab Syafi'i selesai. Plung 3 kali selesai. Kalau Hanafi tidak boleh begitu, harus digosok. Karena pemahamannya membasuh itu meratakan air dan tidak akan pernah rata terhadap anggota yang dibasuh tanpa digosok. Begitu. Ada yang tanya lagi? Ini kaitannya dengan mengimami kata. Ya. Dan kadang itu orang imam itu dapat menyesuaikan jamaah apa dia itu mengimami. Ada yang kemudian menyesuaikan dengan jamaah yang misalnya bismillahnya itu tidak dibaca. Ya. Entah itu kemudian Maliki atau Hanafi, Ya. entah bukan Syafi'i. Nah, ketika kemudian Imam Khatib ini itu melakukan penyesuaian dengan jamaah yang ada di sana. Sebelumnya kan dia Syafi'i. Ya. Nah, berhubung jadi imam Di jamaah yang semacam itu pindah. Nah, itu apa kemudian mempengaruhi juga dengan rangkaian protokol ibadah yang dijalankan juga, termasuk duduknya ya. dan seterusnya. Ya. Hanya satu qadhiyah saja. Satu qadhiyah itu satu rangkaian ibadah. Ya. Bukan termasuk wudhunya, tapi semua rangkaian sholat Jumat itu dan khutbahnya harus mengikuti Hanafi. Begitu. Harus mengikuti Hanafi. Meskipun wudhunya Syafi'i, gitu ya. Wudhunya Syafi'i, sholatnya pakai Hanafi, Fatihah tanpa bismillah boleh. Tapi dia harus tahu, bukan hanya ikut-ikutan. Oh gak enak rek, nek ponco bismillah kok gak diundang khutbah maning nang gini. Dengan alasan itu dia tanpa bismillah dalam sholatnya, batal sholat dia. Berarti dia masih memahami Syafi'i. Untuk tidak baca bismillah bukan karena memahami Hanafi, ya kan? Tapi karena untuk menyesuaikan dengan jamaahnya, itu tidak boleh. Ya, makanya harus tahu. Sehingga Ibnul Imad dalam kitabnya Matan Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang menjalankan ibadah tanpa didasari dengan ilmunya, maka ibadahnya sia-sia. Makanya ngaji fikih itu penting sekali.
Sekarang kan banyak orang itu fikihnya belum tahu, sudah tasawuf didahulukan. Repot ini. Ya, yang dikaji hikam, sementara sholatnya syarat rukunnya tidak paham. Gimana dia mau mencapai kesempurnaan dalam praktek ibadahnya? Jadi memang harus ada tahapan. Ya kan, harus ada tahapan. Ya, ilmu itu yang harus dipelajari, ilmul hal. Ilmu yang sifatnya itu langsung dipraktekkan untuk menjalankan satu kewajiban. Itu harus, tidak bisa ditunda. Kayak sampean wajib sholat, berarti wajib hukumnya mempelajari ilmunya sholat dan apa yang ada hubungannya dengan sholat, termasuk bersuci. Untuk mempelajari ilmu zakat bagi orang yang kewajiban zakat. Jadi apabila mana yang harus kita dahulukan, ilmunya zakat apa ilmunya sholat? Ilmunya sholat. Kecuali orang ini kaya dan wajib zakat, wajib mempelajari ilmunya zakat. Seperti beberapa bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, wajib bagi kita sebagai orang yang beriman dan beragama Islam untuk menjalankan puasa. Makanya kita wajib untuk mempelajari puasa. Ya, rukunnya puasa itu apa saja? Syarat wajibnya puasa itu apa saja? Syarat sahnya puasa itu apa saja? Dan apa saja yang bisa membatalkan puasa? Itu harus kita pelajari. Kalau tidak kita pelajari, ya apabila kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa sepengetahuan kita, ya batal puasa kita. Ini misalnya ya, kalau mazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu harus tikrarun niat dan tabyitun niat. Niatnya harus diulang-ulang tiap malam. Ya, dan waktunya niat itu semenjak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Karena itu puasa wajib. Kalau sunnah diperpanjang sampai tergelincirnya matahari. Ini Syafi'i. Tapi sementara menurut mazhab lain, niat puasa itu tidak harus tiap hari. Boleh satu kali niat untuk 1 bulan. Dan ini sama-sama ada alasannya. Kalau mazhab Syafi'i, kenapa harus tiap malam? Karena puasa itu ada setatnya setiap hari dan ada finishnya. Mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selepas itu kan tidak puasa kita. Sehingga setiap malam kita harus melakukan niat. Benar tidak kalau alasan seperti itu? Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga menurut mazhab lain juga punya alasan. Meskipun puasa itu dilakukan ada setatnya, ada finishnya tiap hari, ya kan, menurut mazhab Syafi'i harus dilakukan setiap malam. Tapi kan puasa Ramadan kan hanya 1 bulan penuh. Tidak boleh dilat-lati, sekarang puasa besok tidak boleh. Ya kan 1 bulan penuh. Karena 1 bulan penuh Ramadan, maka boleh 1 niat untuk 1 bulan. Benar enggak? Benar juga. Makanya dalam beberapa literatur kitab, ulama-ulama fikih itu mengatakan untuk mengantisipasi agar supaya puasa kita tidak batal gara-gara tidak niat, maka 2 mazhab ini kita kolaborasikan. Jadi begitu masuk awal Ramadan kita niat puasa semenjak besok tanggal 1 hingga akhir Ramadan. Karena kita Syafi'i, maka setiap malam juga kita niat. Andai kata kita lupa tidak niat, maka puasa kita tidak sampai batal. Kenapa? Karena kita sudah mengantisipasi niat menurut selain Syafi'i, gitu loh. Dan itu bisa kita peroleh karena ngaji. Kalau tidak ngaji tidak bisa. Ya kan? Nah, makanya kalau ngaji fikih seperti ini harus membuka lebar-lebar mengenai tanya jawab. Tanya jawab. As-su'al miftahul ilmi. Tanya itu kuncinya ilmu. Begitu.
Jadi memperbanyak tanya jawab karena ini fikih berhubungan dengan aktivitas ibadah kita sehari-hari. Paham ya? Ada yang tanya lagi? Nggih. Nggih. Mengenai ketika kita sholat berjamaah, Nggih. itu ada apa ini? Ketika imamnya batal, itu bagaimanakah imamnya ini? Apakah harus pergi ke samping atau keluar dari? Katakanlah kita sholatnya di sini ya. Ya. Ini posisinya imamnya yang utama ini apakah boleh langsung keluar untuk mengambil air wudhu lagi melewati para jamaah? Ya. Atau terus yang menggantikan tuh yang boleh itu yang mana? Di antara para jamaah itu Iya. yang dibolehkan untuk Iya, mengganti. maju menjadi Iya. imam itu siapa? Ya. Pertama begini, desainnya masjid dulu itu mihrab pasti ada pintu apa? Pintu rahasia untuk keluar. Ya, karena kalau tidak begitu ketika batal imam harus tetap berada di tempatnya, tidak boleh melangkahi jamaah, tidak boleh melewati di depan orang yang sedang sholat. Ya kalau di sini batal ya tidak bisa kemana-mana. Ya dempis di sini aja, nunggu sampai selesai. Kalau ada pintunya kan bisa keluar dan keluar ambil wudhu kemudian ngikuti jamaah kan begitu. Lah, oleh karena itu ketika sholat jamaah di belakang imam pas selaras dengan imam harus seseorang yang mampu menggantikan posisinya imam. Istilahnya kalau pilot itu namanya apa? Kopilot. Jangan sampai orang yang tidak tahu untuk jadi imam. Yang di belakang anak kecil. Ketika imamnya batal, repot ini. Lantas sebagai pengganti imam yang batal itu tidak harus maju ke tempatnya imam. Tidak harus. Menggeser sedikit aja ke depan. Yang sekiranya tidak sama dengan shaf yang lain. Jadi maju sedikit saja. Tidak usah masuk ke tempatnya imam. Kalau disyaratkan harus masuk ke tempatnya imam misalnya ke mihrab. Ya kalau mihrabnya selebar ini imamnya bisa mojok ke sana. Kalau mihrabnya kecil imamnya mepet begini. Nyepet di pinggir kan begitu. Jadi tidak harus masuk ke dalam ruangan mihrab, ndak. Cukup maju satu langkah atau mungkin tumitnya ini di atas jarinya makmum. Cukup segitu. Ya. Makanya musola atau masjid itu mihrabnya makruh hukumnya kalau ditinggikan. Makruh. Ya untuk mengantisipasi itu kalau ininya ditinggikan segini kemudian apa namanya imamnya batal menggantikannya apa enggak batuknya jeduk. Ya kan karena posisi sujud itu harus pantat dengan kepala lebih tinggian pantat. Jengking kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau di depannya itu dikasih bantal misalnya, kemudian sujud, otomatis kan posisinya tidak seberapa tinggi pantatnya. Ya itu makruh hukumnya. Jangan seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu kalau sholat selalu sujud di tanah Karbala. Ini kalau sampean ingin tahu sholatnya orang Syiah ya. Barangkali naudzubillah ada orang yang sholatnya bawa batu kayak batu bata gitu warnanya coklat kayak serban saya ini. Itu biasanya tanah dari Karbala dan mereka sujudnya di tanah Karbala ya kayak ditatai itu sujudnya itu. Dan itu kalau menurut kita orang-orang Ahlussunnah makruh itu. Bahkan kalau terlalu tinggi sehingga sejajar antaranya pantat dengan kepala itu bisa jadi ada pendapat yang mengatakan sujudnya tidak sempurna begitu. Makanya ini tidak perlu ditinggikan ini pemihrabnya ini. Udah biarin gini aja. Kalau ditinggikan tempatnya imam itu malah justru makruh. Dan itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kenyataannya kan banyak di antara masjid-masjid yang ini apa karena tidak pernah ngaji, tidak tahu saya.
Karena memang jarang dibahas. Apalagi masjid, desain masjid di zaman sekarang ya seperti ini. Ini kalau beberapa masjid itu enggak ada pintu depan begini, enggak ada. Dan kalau enggak ada pintu gini tertutup, meskipun ini ada jendela kaca sehingga yang di luar tahu posisi gerakan yang di dalam, sholat yang di luar sana enggak sah, kecuali sholat yang di belakangnya pintu. Makanya kalau ada pintu ini, sampean sholat di teras itu sah, meskipun tertutup. Tapi kalau ini tertutup, meskipun ada jendela dan pakai kaca, tahu gerakannya makmum, sholat di dalam masjid ini, sampean sholat di balik bangunan masjid ini tidak sah sholatnya. Kalau makmum, kalau sholat sendirian tidak apa-apa. Karena apa? Menurut mazhab Syafi'i harus ada nufud. Nufud itu jalan menuju imam tanpa melakukan jalan mundur. Begitu. Misalnya dalam ruangan masjid ini tertutup, tengah-tengahnya dikasih kaca. Karena di balik kaca jamaah perempuan. Dikasih kaca tertutup, sehingga yang di belakang kaca tidak bisa ke depan karena tertutup dengan kaca. Meskipun tahu gerak-geriknya jamaah yang di depannya, tidak sah seseorang yang sholat di balik kaca. Harus ada pintunya. Itu namanya nufud. Begitu pula bangunan yang tingkat, sholat di atas. Ya, boleh sholat di atas mengikuti yang di bawah asalkan ada tangganya. Kalau tidak ada tangganya, yang sholat di atas baru kerengkel-kerengkel, naik pohon sebelah masjid misalnya, sholat di atas masjid tidak sah. Ataupun ada tangganya, tapi tangganya ada di luar sana, tangganya di belakang masjid, itu tidak sah sholatnya. Harus tangga yang mengakses ke masjid. Nah, ini yang banyak orang yang salah persepsi. Dikira harus ada lubang di depannya, padahal tidak. Asalkan satu bangunan dan ada tangga untuk mencapai ke lantai atas, meskipun depan ini tertutup dan juga jamaah yang di atas tahu gerak-geriknya imam, tidak harus dengan mata, cukup dengan telinga, sholat di atas dihukumi sah menurut mazhab Syafi'i. Mohon maaf, kadang-kadang jamaah haji itu ya, orang-orang yang jamaah haji plus itu enggan untuk turun ke masjid, ya sholat di atas hotel mengikuti Masjidil Haram imamnya. Tidak boleh kalau Syafi'i itu, tidak boleh, meskipun tahu. Lah itu orang yang ada di yang alat berat untuk sekren tower crane ya, sholat di atas itu boleh karena masih di area masjid dan dia di ruangan terbuka dan ada tangga ke bawah. Para pekerja itu kalau masuk sholat dia wudhu dari atas langsung ikut sholat. Kalau di situ tidak apa-apa, tapi kalau di dalam hotel tinggal buka korden enak dengan alasan ini loh masih wilayah Masjidil Haram loh, tapi kan di luar masjid sudah. Hotelnya di dalam masjid apa di luar masjid? Di luar masjid. Kalau ingin jamaah ke Masjidil Haram ya turun dari hotel, jangan buka korden langsung sholat. Enak ini sama dengan sholat menghadap televisi kalau gitu. Saya Pak Yai ada ini jamaah. Saya tuh alhamdulillah Pak Yai, ketika Ramadan itu saya ikut jamaah. Di mana? Di Masjidil Haram saya. Oh, berarti sampean ini umroh ya? Enggak, saya di rumah. Loh, kok bisa ngikuti ke Masjidil Haram? Ya TV itu saya siaran yang pakai itu TV kabel itu kan kelihatan kan siaran langsung, saya ikut tarawih Masjidil Haram di rumah. Cek genai. Tidak boleh itu. Bagaimana sholatnya ya tidak sah. Tidak sah. Sholat di depan televisi
Abdurrahman Sudais baca Fatihah, amin. Makmum nang TV. Enggak boleh itu. Nah, TV-nya kan menghadap ke barat, kiblat kan arah barat, tapi kita berada di mana? Makanya jarak maksimal antara imam dengan makmum 300 dhira'. Satu dhira'nya itu satu hasta begini, ya sekitar setengah meter lah satu dhira'. Kalau 300 dhira' berarti jarak maksimal 150 meter. Kalau jarak antara makmum yang paling belakang dengan sampean sholat sudah lebih daripada 300 dhira', maka sholat sampean tidak sah. Gitu. Ada yang tanya lagi? Oke. Yang tadi itu apakah imamnya kalau batal bilang ke jamaahnya saya batal atau hanya langsung menyamping ke kiri atau ke kanan? Iya. Yang jelas harus memberikan satu isyarah bahwasannya dia batal. Begitu. Dan yang di belakang imam harus tanggap. Harus tanggap. Pernah di tempat saya dulu masih musolahnya berupa kayu ya, masih berupa kayu dan bawahnya itu ada jublangan. Dulu kan jublangan ya, namanya jublang itu, empang lah untuk menampung air, dan air itu untuk wudhu sebenarnya di bawah musolah itu. Pernah suatu ketika imamnya itu sholat, karena kan tanpa dicek ulang di tempat mihrabnya itu ternyata udah rapuh karena dari bambu. Begitu imamnya sujud terlalu kenceng, langsung hilang imamnya, jrung, hilang. Imamnya hilang, masuk ke selokan. Masuk ke jublangan yang di bawah musola itu, hilang, blung, hilang. Makmum yang di belakang itu kurang tanggap kayaknya. Jadi dia menunggu imam bangun, gak bangun imamnya hilang. Kalau memang posisi seperti itu, yang depan langsung dia mengumandangkan takbir intikal untuk melakukan gerakan sholat berikutnya, menggantikan posisinya imam. Makanya di belakang imam itu berperan penting, harus ditentukan ya pengganti imam. Langsung yang di belakang langsung mengomando Allahu Akbar, duduk, kan begitu kan? Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, berdiri, berarti dia penggantinya imam. Imamnya bangun ngerengkel, udah gak rupa menungso. Ada yang tanya lagi? Nggih. Oh gitu, nggih. Ini pertanyaan bagus sekali nih. Sebenarnya ibu-ibu boleh sholat Jumat, tapi tidak wajib. Paham ya? Artinya kalau ibu-ibu sholat Jumat tidak usah mengulangi sholat zuhur, ya kan? Tidak usah mengulangi sholat zuhur. Kalau tidak sholat Jumat ya tidak apa-apa, karena tidak wajib. Yang wajib itu laki-laki. Makanya kalau di Mekah sana, kalau kita berketepatan hari Jumat, istri kita turut serta Jumatan enggak? Jumatan. Dan memang disediakan tempat wanita. Kalau di tempat kita belum ada ya. Ibu-ibu Jumatan belum ada. Lantas pertanyaannya, kapan ibu-ibu sholat zuhur? Apa nunggu selepas Jumatan selesai? Ini memang ada beberapa pendapat menyikapi pertanyaan ini. Ya, ada yang mengatakan boleh sholat zuhur di awal waktu meskipun Jumatannya belum selesai. Memang kalau kita masuk ranah fikih, ya ada beberapa pendapat itu pasti itu. Dan tujuannya apa? Perbedaan pendapat itu mempermudah kita untuk menjalankan perintah Allah. Bayangkan kalau kita hanya satu aturan, tidak ada perbedaan pemahaman dalam melaksanakan perintah Allah, kita akan kesulitan ketika tempat kita tidak sesuai untuk itu. Ya. Pendapat yang kedua, sholat setelah selesainya Jumatan,
bagi setiap wanita yang tidak Jumatan. Yang tidak Jumatan ya nunggu selesai Jumatan baru sholat zuhur. Nah sekarang kita pilih yang mana? Ya tergantung suasananya. Ya kan tergantung suasananya. Kalau memang suasana kita waktunya masih lega dan kalau kita sholat di awal waktu tidak usah nunggu selepas Jumatan, lebih baik ya kita mengikuti mazhab itu. Tapi kalau mungkin ya kan kita dikasih amanah selama suami ini sholat di masjid, ya jangan sampai lalai karena ini ada barang penting yang harus dijaga. Lebih baik sholatnya menunggu selesai Jumatan. Begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Ini kembali ke rangkaian Jumatan. Jadi kan biasanya Jumatan itu adanya satu kali, Nggih. ada adanya 2 kali. Nggih. Nah itu ada 1 kali itu mazhabnya apa? Ada 2 kali itu mazhabnya apa? Iya. Nah apakah itu nanti berpengaruh terhadap bagaimana imam itu mengimami sholat? Ya. Sebelum saya jawab, ada satu pengalaman yang sangat lucu ini. Saya disuruh ngimami ke sebuah masjid yang adzannya cuma 1. Kebetulan saya datangnya agak telat. Begitu saya datang, langsung jamaah udah banyak kumpul, udah banyak jamaah. Saya langsung disamperi sama takmirnya. Pak Yai, silakan langsung dimulai khutbahnya. Saya pikir sudah adzan, wong saya datangnya telat. Langsung saya naik ke atas mimbar, langsung saya mulai khutbah. Takmirnya lari datang, Pak Yai, mohon maaf, belum diadzani. Langsung saya duduk kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, di masa Nabi Jumat itu adzannya cuma 1 kali, yaitu ketika posisi khotib di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbahnya. Itu di masa Nabi. Di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, karena umat Islam semakin banyak, maka Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan agar supaya adzan Jumat 2 kali. Yang pertama menandakan masuknya waktu sholat Jumat. Yang kedua ketika khotib di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbahnya. Mana yang benar? Sama benarnya. Ya kan, sama benarnya. Kita mengikuti bagian Nabi benar. Kita mengikuti Sayyidina Umar benar. Wong Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti aku dan mengikuti khulafaur rasyidin. Sayyidina Umar termasuk khulafaur rasyidin enggak? Nah, berarti kita mengikuti Sayyidina Umar boleh, dan itu perintah Nabi juga. Enggak apa-apa. Kalau menurut mazhab Syafi'i, adzan Jumat itu 2 kali berdasarkan hadis yang dilakukan oleh Sayyidina Umar setiap kali melaksanakan sholat Jumat. Dan ini bagi kita sangat menguntungkan sebenarnya. Kenapa? Karena kita tahu kapan kita melakukan sholat qobliyatul Jumat. Nggak mau adzan 2 kali, tapi pengumumannya itu sampai 15 menit. Ini malah nggak boleh ini. Makanya saya sering menegur ketika di masjid itu banyak diumumkan pengumuman hadiah Fatihah sampai 15 menit, khutbahnya ini nanti gimana ini? Pengumuman itu tidak perlu diumumkan selepas adzan Jumat, enggak. Kalau ingin diumumkan menjelang adzan Jumat, diumumkan. Menjelang adzan Jumat diumumkan. Laporan-laporan, Fatihah misalnya, teman-teman jamaah yang minta doa sebelum adzan. Begitu adzan, ya kan, langsung dilaksanakan khutbah Jumat. Begitu adzan, kemudian khotib di atas mimbar, adzan lagi, langsung disampaikan khutbahnya. Tapi kalau pengumumannya terlalu panjang, lebih panjang ya daripada khutbahnya.
Sampai selepas Jumatan itu hampir jam 1. Gimana ini? Gara-gara pengumumannya terlalu panjang. Dan ini takmir yang menentukan ini. Begitu pula masalah kota amal. Ya, kota amal. Kota amal itu jangan dijalankan ketika khotib menyampaikan khutbahnya. Itu bisa mengurangi pahalanya Jumatan. Tengah-tengahnya khotib menyampaikan khutbahnya kaleng keliling. Ribut dengan apa namanya? Kaleng keliling, dibuka 1.000 gak sido, 50.000 gak sido, ditolekno sing 2.000. Suwe. Kita mengabaikan khotib ketika menyampaikan khutbahnya gara-gara kaleng berjalan. Jadi kalau bisa selepas adzan pertama kaleng dijalankan. Begitu khotib menyampaikan khutbahnya sudah tidak ada kaleng berjalan. Kan mestinya bisa dengan seperti itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Setelah adzan pertama bukan kaleng yang dikelilingkan, tapi pengumuman. Mestinya setelah adzan pertama, ya sebelum adzan kedua kaleng dikelilingkan. Selesai, ya kan khotib di atas mimbar. Lah, mengenai Bilal, apakah harus ada? Enggak, tanpa Bilal pun boleh. Mengenai tongkat, ini ada tongkatnya enggak? Tongkat juga bukan merupakan satu persyaratan. Khutbah tanpa tongkat sah. Cuma disunnahkan karena Nabi ketika itu ya kan khutbah dengan membawa tombak. Kenapa? Karena berjaga-jaga. Barangkali ada yang menyerang khotib tinggal jojo gitu aja. Apalagi sekarang almarhum Ustadz Jabir ya kan, saya Jabir tengah-tengah ceramah ditusuk untuk mengantisipasi seperti itu. Bawa tombak, tombaknya itu ada mata tombaknya yang tajam. Kalau bawa senjata laras panjang pun boleh. Orang-orang Afghanistan itu kalau khutbah bawa senjata laras panjang. Ya, kita pakai senjata laras panjang aja khutbahnya. Waduh, serem. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah ya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.